Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa setia channel YouTube MZT Malang Raya yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik dan juga kekuatan agar senantiasa taat kepadanya. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa sama-sama belajar, kita sama-sama bisa ngaji bareng mengenai bab-bab puasa di dalam channel ini, khusus dalam edisi bulan Ramadan ini. Nah, pada kesempatan kali ini, saya di sini akan menyampaikan tentang rukun-rukun puasa. Di mana rukun puasa ini merupakan hal yang sangat penting agar puasa kita itu berjalan sebagaimana semestinya. Semestinya ini maksudnya seperti apa? Yang dimaksud semestinya ya sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, rukun-rukun puasa, ya, ini saya akan langsung kepada materi yang akan saya sampaikan, yaitu ada dua. Yang pertama adalah niat. Nah, niat ini merupakan rukun yang umum di dalam setiap ibadah. Nah, salah satunya ibadah puasa ini harus ada niatnya. Nah, niat itu, kalau misalkan niat itu harus diucapkan di dalam hati. Jadi bukan hanya secara lisan saja. Normalnya setelah sholat taraweh, ya biasanya kan kita melafatkan tuh lafadz niatnya, ya, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana. Nah ini kan Ramadhana ini kan sesuatu yang salah aslinya. Jadi yang betul itu menurut kitab I'anatul Talibin harusnya itu Ramadhani hadhihi sanati nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani. Ini menurut kitab I'anatul Talibin, bukan yang Ramadhana hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Setelah niat itu dilantunkan, ya, itu harus kita ulangi lagi lafadznya tadi itu di dalam hati kita. Jadi tidak cukup hanya melantunkan niat itu di dalam lisan saja, namun harus di dalam hati kita juga. Nah, kemudian permasalahan niat ini, khususnya dalam puasa, ini kita harus bedakan, ya. Kita harus bedakan apakah puasa ini adalah puasa yang fardu atau puasa ini adalah puasa yang sunnah, yang wajib atau yang sunnah. Karena memang, ya, dalam ketentuannya, dalam batas waktunya, niatnya itu akan berbeda. Dalam puasa fardu, puasa wajib, kita akan mengenal namanya tabyid. Ya, di dalam hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, beliau mengatakan, man lam yubayyitis siyam qabla al-fajr fala siyamalah. Barang siapa yang tidak mentabyidkan niat. Apa tabyid itu? Maka di sini disampaikan oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, beliau menyampaikan apa? Ai malam yubayyid niatas siyam qabla al-fajr. Orang yang tidak mentabyidkan niatnya sebelum fajar. Tabyid itu, ya, menurut ulama adalah waktunya setelah maghrib sampai sebelum fajar. Nah, ini khusus untuk yang puasa wajib saja. Seperti misalkan puasa Ramadan yang kita lakukan sekarang ini, ya, atau puasa kafaroh atau puasa nadar. Pokok puasanya itu wajib, maka tabyidun niyah ini juga hukumnya wajib. Artinya kita melafatkan niatnya tadi itu, kuota waktunya itu setelah maghrib sampai subuh, sampai fajar. Nah, kemudian kalau misalkan puasanya itu adalah puasa yang sunnah, maka kuota waktunya lebih lama lagi, lebih renggang lagi. Ya, disebutkan oleh para ulama kalau misalkan puasanya itu adalah puasa yang sunnah, maka ya boleh dilantunkan niatnya itu, ya, itu sampai ke qabla zawal, sebelum duhur. Nah, ini memang sesuai dengan sabda Rasulullah yang diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya, ketika waktu itu, ya, Rasulullah SAW, ya, masuk kepada Sayyidatuna Aisyah, beliau bertanya, hal indakum syai', apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan, maksudnya, ya, kalau misalkan Sayyidatuna Aisyah mengatakan la, ya, maka Rasulullah mengatakan fa inni idzan asuma. Kalau begitu aku puasa.
Tapi kalau misalkan Sayyidah Aisyah mengatakan na'am, maka Rasulullah mengatakan idzan uftira, kalau gitu aku nggak puasa. Nah, inilah dalil daripada ulama yang mengatakan bahwasanya untuk puasa sunnah itu diperbolehkan sampai qabla zawal, ya, sebelum zuhur. Itu tentang perbedaan antara niat puasa yang fardu dan juga puasa yang sunnah. Selanjutnya, ya, di dalam puasa fardu itu kita wajib takyin, kita tentukan jenis puasanya ini. Misalkan puasa Ramadan harus ada itunya, puasa kafaroh harus ada itunya, nazar juga harus ada. Sedangkan kalau puasa yang sunnah itu takyin, itu tidak wajib, ya, kecuali nanti yang muakkotah, kecuali yang memang di situ terikat dengan waktu seperti puasa Arafah. Nah, kemudian selanjutnya kalau untuk niat puasa fardu, ya, selanjutnya perbedaannya itu tidak boleh kita rangkep, ya, kita gabung dengan fardu yang lain. Puasa Ramadan kita gabung dengan puasa kafaroh misalkan, atau puasa qadha kita gabung dengan puasa nazar, itu tidak boleh. Jadi kuotanya itu hanya satu doang untuk yang niat puasa yang wajib ini. Sedangkan kalau puasa yang sunnah itu bisa kita rangkep dengan puasa sunnah yang lain. Hari Kamis mau puasa bertepatan dengan Ayyamul Bid misalkan, silahkan kita niat puasa Kamis dengan puasa Ayyamul Bid. Hari Senin pas ketepatan dengan hari Arafah, silahkan itu dua-duanya diniatkan dan mendapatkan pahala sesuai dengan yang dia niatkan. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang rukun yang kedua, yaitu tentang tarku mufattirin, ya, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Meninggalkan hal yang membatalkan puasa, zakiron, dalam keadaan dia ingat kalau dia puasa, mukhtaron artinya dia bisa memilih, bukan dalam keadaan dipaksa di situ. Kemudian ghairu jahilin ma'dzur, ya, dia bukan orang yang tidak tahu dan tidak tahunya ini ada udzur di situ. Jadi kalau misalkan orangnya itu dia melakukan sesuatu yang membatalkan puasa tapi dia itu lupa, ya, maka tidak batal puasanya. Dia melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, ya, dia dipaksa di situ dan memang benar-benar dipaksanya itu sungguhan. Artinya ada pisau di situ misalkan, kalau kamu misalkan melanjutkan puasa aku bunuh kamu, ada pisau, pisau atau pistol di situ misalkan. Benar-benar itu dilakukan, maka dia nggak puasa, nggak batal itu puasanya. Ya, atau misalkan dia melakukan sesuatu yang membatalkan puasa tapi dia tidak tahu dan tidak tahunya itu ada udzur. Nah, tidak tahu yang udzur ini seperti apa. Nah, ini gambarannya hanya ada dua. Yang pertama adalah orang yang memang benar-benar kehidupannya itu jauh dari kalangan para ulama, hidup di pelosok, tidak ada orang yang bisa mengajarkan ilmu agama di situ, ya. Dia adalah tidak tahu yang ada udzur di situ, ya. Atau misalkan dia itu tidak tahunya karena memang baru masuk Islam. Hanya dua ini. Sedangkan kalau misalkan fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ini kan, ya, kebanyakan orang yang tidak tahu itu kan karena memang dia lalai untuk tidak cari ilmu di situ. Nah, majelis ilmu banyak, ya, yang membahas tentang puasa pun juga bertebaran di mana-mana, khususnya edisi Ramadan pada waktu kali ini. Tapi dia nggak mau buka HP-nya untuk melihat YouTube, dia tidak mau pergi keluar rumahnya untuk masuk dalam majelis ilmu, dia sibuk dengan scroll TikTok, IG dan lain sebagainya, nggak mau cari ilmu. Nah, kalau misalkan orang yang seperti ini melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, pertanyaannya, apakah puasanya itu batal? Jawabannya ya. Yang pertama karena memang dia itu, ya, lalainya tadi itu, dia tidak tahunya itu tidak ada udzur di situ, ya. Majelis ilmu sudah bertebaran di mana-mana, dia tidak mau cari ilmu, ya, sudah batal puasanya. Dia juga dosa karena dia nggak mau mencari ilmu. Sedangkan cari ilmu itu diwajibkan atas setiap personal orang muslim maupun orang yang muslimah. Jadi kesimpulannya, rukun puasa, ya, itu adalah niat tadi dengan sebagai rinciannya tadi banyak tadi. Intinya kalau yang untuk puasa wajib tadi, ya, niatnya itu kita wajib menyebutkan jenis puasanya, kita wajib di situ tabyid niat, artinya melantunkan niat, ya, ba'dal maghrib, setelah maghrib, sebelum fajar. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan
puasa. Saya kira sekian ya. Wallahu musta'an wa ahli tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.